Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa, walaupun kita belajar dengan daring, kalian harus tetap semangat ya. Semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan ya. Mari kita pembelajaran kita kali ini kita awali dulu ya dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Silahkan baca doa dalam hati di slide di sini ya. Anak-anak, kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya pada pelajaran minggu kemarin. Semoga anak-anak masih bisa mengingat ya tentang kata tanya dan fungsinya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Pernafasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan, ikan mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang, inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari teks yang kita baca, ini anak-anak, ada informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. 1. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kita bisa membuat pertanyaan dari informasi ini dengan menggunakan kata tanya apa dan di mana. Kemudian yang kedua, informasinya ikan bernafas menggunakan insang. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa dan bagaimana ya. Ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari informasi ini kita bisa membuat pertanyaan apa dengan menggunakan kata tanya apa, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana ya. Bisa contohnya misalnya informasi yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ya. Misalnya kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana ikan itu bisa hidup? Itu ya. Coba kalian praktekkan nanti di buku tulis kalian ya. Kemudian membuat kalimat tanya sesuai dengan informasi ini dengan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menulis informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan jawabannya pada
ada pada teks. Bacalah teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks tersebut, kamu dapat membuat daftar pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus dan saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Apa penyebab penyakit bronkitis? Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabnya, gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran, kalian dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Informasi yang telah kalian temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah contoh bentuk peta pikiran. Di tengah itu adalah judul. Dari judul teks bacaan, ya, itu nanti kita akan menemukan informasi-informasi, tidak hanya satu informasi, tetapi banyak informasi. Ya, ini contoh dari peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen adalah cerita pendek. Kamu dapat menentukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Misalnya, bacalah cerpen dengan seksama dan menentukan informasi tersebut. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen yaitu 1. Bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. 4. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Langkah-langkah menggali informasi dari teks yaitu bacalah teks dengan saksama. 2. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian lalu jawablah. Yang ketiga, itu bukan keempat ya. Tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran yang seperti di depan tadi ya, Nak. Ya, peta pikirannya seperti yang ini ya. Bentuk peta pikirannya. Anak-anak, saya harap kalian paham ya tentang mencari informasi berdasarkan teks ya. Dengan menggunakan pertanyaan, membuat pertanyaan kemudian kalian menjawabnya ya. Demikian anak-anakku sekalian. Ya, semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran ini. Saya akhiri dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.